kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan, berdaulatlah Engkau Tuhan atas setiap kehidupan setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan malam hari ini Tuhan Yesus. Biar Tuhan kesaksian yang membangun iman, kesaksiannya Tuhan Yesus menguatkan kami Tuhan malam hari ini, menyatakannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami malam hari ini ya Tuhan Yesus. Terpuji namamu Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini. Bagimulah kemuliaan ya Tuhan Yesus, kejayaan dan kehormatan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari bersama katakan amin. Haleluya. Saya serahkan kepada Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Selamat malam buat kita semuanya. Ya, tepat di hari Rabu tanggal 30 Maret ya, kita orang tua rohani kita, Bapak rohani kita tepatnya sudah bersama-sama dengan Bapak kita di surga dan memberikan warisan yang begitu banyak buat setiap kita, termasuk bagaimana kita intimasi dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan sebentar kita akan untuk mengenang 2 tahun berpulangnya Bapak rohani kita atau gembala kita ke rumah Bapak kita di surga. Kita akan menyaksikan pemutaran video. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God, yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you
of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I inhale, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. With every breath, over all my Bapak Ibu saudara sekalian yang kasih Tuhan, bersyukur memiliki Bapak rohani yang cinta Tuhan. Saya percaya firman Tuhan tetap berlaku bahwa keturunan orang benar pasti diberkati. Baik putra putri, anak-anak jasmani maupun anak-anak rohani, kita percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan. Sesuatu hal yang membuat saya tidak mengerti ketika kesaksian demi kesaksian diberikan, ketika mengalami hal-hal yang berat sekalipun, tetap berkata, aku akan bernyanyi dan bahagia. Maka malam hari ini bersama-sama saya mau ajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk kita katakan kepada Tuhan saat malam hari ini, seperti pujian yang suka dinyanyikan oleh gembala kita. Dan malam hari bersama-sama kita nyanyikan, kita persembahkan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ku berbahagia, yakin teguh, maaf. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Dengan iman percaya kita berbahagia dan yakin, katakan, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Dengan iman berkata, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Haleluya, katakan bersama-sama. This is my story, this is my song, praise is my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Dengan iman katakan bersama-sama, this is my story, this is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this
kata bersama-sama. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long, praising my Savior all the day long. Setiap nyanyian, setiap pujian yang dinaikkan itu melekat secara khusus di hati kita semuanya. Dalam keadaan beban berat pun tetap berkata, this is my story, this is my song. Kami akan nyanyi bahagia karena Tuhan Yesus. Amin. Bahkan dikatakan dalam hidupnya berkata, I love you Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Mari katakan kepada Tuhan Yesus, ku cinta Kau, ku cinta Kau, dan angkat suara. Ini nyanyian yang sering dinyanyikan oleh hambanya. Kami menyembah Tuhan, menyembah Tuhan adalah kesukaan para hambanya yang diwariskan kepada setiap anak-anak rohani kita semua. Bahkan berkata kepada Tuhan, yang Kau dengar semoga berkenan. Pujian ini selalu menjadi perenungan bagi hambanya ketika datang kepada Tuhan, bagaikan musik merdu dan nyaman. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Tuhan, ku cinta Kau, dan angkat suara. Kerinduan adalah menyembah Tuhan. Kata menyembahmu jiwaku bersuka. Dan selalu dikatakan, yang Kau dengar semoga berkenan. Bagaikan musik merdu dan nyaman. Bagaikan musik merdu, bagaikan musik merdu dan nyaman. Bagaikan musik merdu, bagaikan musik merdu dan nyaman. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ini pujian yang sering dinyanyikan, sebuah pujian yang sering dilakukan ketika merenung. Selalu berkata, yang Kau dengar semoga berkenan. Selalu perkenanan demi perkenanan Tuhan diajarkan. Bahkan ada satu pujian yang menjadi kesukaan karena berdasarkan ada firman Tuhan. Mazmur 144 ayat 3 sampai 4 berkata, ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya. Manusia sama seperti angin,
hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Ketika mengenang melihat ayat dan firman Tuhan ini, satu pujian yang menjadi kesukaan daripada gembala kita Pak Jimmy selalu dipersembahkan kepada Tuhan. Bahkan sampai hari ini sering kita nyanyikan bersama-sama. Mari bersama-sama katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengakuan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Namun this is everything, this is everything I long for. In all I do, singing, praising, giving honor, Lord, unto you. Yes, Lord, you give, oh Lord, sweet sound in your ear, my Lord, and my heart sings for joy because of you. Mari bersama-sama nyatakan, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengakuan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Mari bersama-sama keluarga besar kita, anak-anak rohani kita sembah Tuhan malam hari ini. Mari berbahasa sembah Tuhan. Kami bersyukur kalau kami diwariskan hal yang baik untuk cinta Tuhan, untuk mengasihi Tuhan Yesus, bahkan merenungkan hari demi hari mengalami kebaikan Tuhan. Malam ini bersama satu hati mengenai 2 tahun berpulangnya hamba-Mu yang Kau panggil ya Tuhan, kami melanjutkan penyembahan kudus bagi Engkau, dan kami berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, ditinggikan nama-Mu. Hati kami bersuka Tuhan, oh karena-Mu. Mari bersama-sama katakan, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengakuan kami persembahkan bagi Tuhan Yesus. Kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Dan biarlah manis Kau dengar, biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan. Hati kami bersuka karena Tuhan. Terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
rencana yang terbaik bagi setiap kami. Bukan kesusahan, bukan kesedihan, namun biar sukacita kami tetap berkata, kami tetap menyanyi bahagia. Karena rancangan Tuhan adalah terbaik bagi setiap orang percaya. Kasih Tuhan adalah kekal selama-lamanya bagi setiap kami. Kami percaya kasih Tuhan adalah bagi keturunan rohani, keturunan jasmani daripada hamba-Mu ini ya Tuhan. Malam ini kami akan mendengar daripada hamba-Mu David untuk memberikan kesaksian malam hari apa yang Tuhan telah buat untuk melanjuti estafet daripada Papa tercinta malam hari ini. Dalam nama Yesus, bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Kepada hambanya David kami persilahkan. Terima kasih semua hamba-hamba, kerabat dan sahabat gereja Tuhan bersama-sama. Sebelum David kesaksian tentang berserah bagaimana, tidaklah mudah saudara. Totally surrender Tuhan. Terima kasih Tuhan. I surrender, Lord. I surrender, Lord. Unto Jesus, blessed Savior, I surrender, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Amin. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kesaksian ini boleh ada karena pembentukan tangan yang berlubang paku yang terus akan melanjutkan karyanya di dalam kehidupan setiap kita, keluarga demi keluarga gereja Tuhan. Haleluya. Amin. Pertama ya terima kasih ya, Mama udah kasih kesempatan untuk bersaksian. Sebenarnya Mama udah suruh dari tahun lalu sih, untuk saksian terus, cuman dari akunya belum siap gitu. Sekarang pun juga belum siap ya, cuman berani aja lah, jalanin aja. Terus juga mengenang 2 tahunnya Papa. Tadi dari pagi ya, dari kemarin pas udah rencana mau ke San Diego, udah ngomong ke diri sendiri, udah nggak usah nangis gitu. Nggak usah nangis, ketemu Papa harusnya senang, Papa udah di surga. Terus juga tadi pas kesana, buru-buru deh, taruh bunga, nyanyi, doa, foto-foto, terus menyibukkan diri dengan kerjaan gitu. Terus persiapan pun juga tadi udah nangis lagi lah, udah langsung nangis pas persiapan karena mengingat kembali apa yang terjadi 2 tahun yang lalu. So aku pikir udah 2 tahun, udah sibuk kerja dan lain-lain, mungkin udah nggak bakal begitu sedih gitu. Tapi tadi pas udah mulai acara, udah langsung lihat fotonya Papa di screen lagi senyum, itu langsung sedih lagi. Terus nyanyi lagu-lagunya Papa, terus lihat video-videonya Papa,
benar-benar mengingatkan aku, makes me remember what happened 2 years ago gitu. Jadi pas hari terakhirnya Papa di rumah sakit, kita nggak nyangka lah ya sekeluarga atau anyone gitu. We didn't know Papa bakal dipanggil saat itu gitu, karena we thought udah ditaruh di rumah sakit, bakal dijaga, semuanya oke. Ternyata Papa dipanggil Tuhan gitu. Dengan mendadak lah ibaratnya. Kaget, sedih, terus juga saat itu Mama juga lagi lemah. Jadi kalau mengingat kembali apa yang remembering back 2 years ago what we went through, me, my mom, Christina, Putri, it's a lot of pain. It's a lot of pain yang kita nggak mau ingat gitu. Karena sakit banget kan mengingatnya. Tapi di situ pas udah kejadian di mana kita udah dikasih tahu Papa dipanggil Tuhan, aku merasa kayak saat itu I was given a choice. Saya dikasih pilihan antara berserah atau menyerah. Di situ aku udah nggak tahu harus ngapain, Mama udah kritis juga, udah bener-bener nggak tahu harus ngapain, pengen banget menyerah, tapi di situ merasa bahwa Tuhan lagi tanya, kamu mau berserah atau menyerah? Dan di situ tiba-tiba keinget lagi pas Papa diskors ya, pas Papa diskors dan pas kita balik ke Jakarta, di situ Papa jatuh sakit dan dia juga merasa seperti ditinggalkan Tuhan gitu. Kenapa ini seperti ini? Kenapa ini seperti ini Tuhan? Dan aku kayak merasa at that point I was feeling what my dad was feeling. Why is this happening? Dan di situ aku juga ingat lagi apa yang Papa lakukan saat dia mengalami proses itu semua. Dia berserah. Dia berserah dan dia tidak menyerah gitu. Dia tidak memilih untuk menyerah. Dan kayak tadi Kak Rufu sudah bilang, emang banyak teladan yang diberikan oleh Papa. Karena setelah Papa dipanggil Tuhan, beberapa hari kemudian Nana pun mendapatkan mimpi gitu, ketemu Papa, dan seperti di meja ada banyak hal yang Papa taruh di meja gitu, kayak kasih ke kita semua. Dan di situ sejak Papa dipanggil Tuhan dan saat saya pribadi memilih untuk berserah, lama-lama makin mengerti, makin melihat bagaimana Tuhan menuntun dan bagaimana Tuhan menjagai kita semua sekeluarga gitu. Dan setiap kali ada masalah atau tiap kali masalah apapun lah yang saya atau satu keluarga alami, itu tuh udah nggak ada rasa plin-plan. Ini Tuhan gimana ya? Ini harus gimana ya? Saya langsung ingat doa, berserah kepada Tuhan. Tuhan pasti melindungi, Tuhan pasti menyertai. Itu yang selalu, tiap kali ada masalah atau apa, ada problem, the first thing I would think is, what would that do? Apa yang akan Papa lakukan ya? Apa yang akan Papa ngomong ke aku saat ini ya? Itu yang aku selalu lakukan gitu. Setelah itu, oke, Tuhan, aku tahu ini bekal yang dikasih Papa. Tuhan jalanin gitu, Tuhan bantu aku menyertai nih untuk melakukannya. Dan kehidupan memang banyak masalah, banyak rintangan, banyak ini itu, tapi yang aku suka banget dari Papa itu dia selalu mau move forward. Apa yang terjadi sudah terjadi.
move forward, jalan terus, maju terus. Dan quote-nya Papa yang sampai hari ini, and I think for many years, aku bakal ingat terus adalah yang dari Martin Luther King. If you can't run, then walk. If you can't walk, then crawl. Whatever it is you do, keep moving forward. Dan itu apa yang Papa terapin dalam hidupnya. Dan itu kita sekeluarga melihatnya gitu. Selama Papa nggak ada, yes, aku merasa kehilangan karena secara fisik Papa tuh nggak ada. Cuman aku merasa bahwa Papa ada sama aku, membimbing, kasih tahu. Kadang-kadang kalau misalnya lagi mikirin aja udah terpintas apa yang Papa bakal ngomong, apa yang akan Papa lakukan. Dan aku merasa bahwa lagi duduk sama Papa, karena itu yang selalu Papa lakukan. Selalu duduk bareng, kasih nasihat, kasih pengertian, arahan. Papa nggak kasih solusi, tapi Papa kasih pengertian, arahan, di mana aku yang harus mencari solusinya sesuai pengarahan dari dia. Kalau solusi dia gampang, jalanin, yes, no, gampang. Tapi mengerti masalahnya apa, mengerti apa yang harus dilakukan, mengerti itu kenapa terjadi, itu selalu Papa ajarin. You have to know why, you have to know why you did this, you have to know what will happen if you do this. Itu aku sering kalau lagi ada masalah diam, tiba-tiba ngerasa aja kayak lagi duduk sama Papa lagi ngomong. Terus aku cuman, oke. Benar-benar setelah kepergian Papa itu, Tuhan sangat amat baik. Bahwa selama Papa hidup dalam berkat dan juga miracles. Dan itu yang kami sekeluarga rasakan dan dapatkan juga. Seperti warisan yang Papa berikan, yaitu berkat rohani, warisan rohani, itu benar-benar I have no words to express how good God is to that, and how good He is to us. Karena setelah itu kita semua benar-benar dijaga sama Tuhan. Semua berawal dari saat Papa dipanggil Tuhan. Semua disediakan sama Tuhan. Papa selalu bilang, Papa kalau ada masalah, Papa nggak pernah ngomong ke orang, nggak pernah minta bantu orang, tapi Tuhan mengirim orang. Dan di malam itu, saat Papa udah di rumah sakit, saat kita mau memikirkan untuk memindahkan Papa, ada jemaat dulu Singapura yang telepon, yang mungkin udah nggak deket sama Papa, tapi mau telepon, mau membantu, dan akhirnya membantu untuk bisa mendapatkan untuk Papa dikubur di San Diego. Dari situ, buat aku dan keluarga aku udah kita sama sekali nggak harus khawatir apa yang akan terjadi ke kita. Karena Tuhan itu ada bersama kita. Tuhan akan menjaga, Tuhan akan menyertai. Yang penting apa? Berserah. Berserah penuh pada Tuhan. Dan aku selalu ingat nasihat Papa. Kalau lagi ada masalah, itu adalah golden chance untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dan banyak orang kalau ada masalah, mau lari dari Tuhan, mau lari dari masalahnya. Tapi Papa selalu bilang golden chance untuk lari kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan. Jadi Papa selalu setiap kali ada masalah, dia mengambil kesempatan itu untuk benar-benar dekat kepada Tuhan. Dan kalau kita mencari tahu arti dari berserah dan menyerah,
Kita elus dulu arti dari berserah dan menyerah. Berserah adalah arti kerja aktif yang bermakna menyerahkan segalanya. Menyerah adalah tidak kuat, tidak sanggup lagi menghadapi suatu masalah. Jadi menyerah itu udah sebuah tindakan bahwa udah tidak berjuang lagi. Melainkan kalau berserah, itu masih ada ingin untuk berjuang. Berserah tetap akan berjuang, tapi tahu bahwa ada Tuhan yang akan membangkitkan kita untuk terus berjuang setiap hari. Selalu ada orang bilang harus berjuang tiap hari. Berarti harus berserah tiap hari. Seperti 1 Petrus 5 ayat 7 ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Itu bisa dibilang setelah Papa dipanggil Tuhan, sekeluarga pasti khawatir. Ini gimana ya ke depannya ya? Apa yang harus kita lakuin? Soalnya Papa kalau urus-urus ini dan lain-lain itu sendiri gitu, nggak dengan kita gitu. Jadi hal-hal yang ternyata harus kita urusin sekarang, kita ini gimana ya, khawatir ini harus ngapain, harus kemana, harus ketemu siapa, dan lain-lain. Tapi setiap kali ada masalah seperti itu, aku selalu teringat saat Papa dipanggil Tuhan. Di dalam chaos, in the midst of the chaos yang ada, Tuhan udah kasih, udah sediain semuanya at His own timing gitu. Kalau misalnya let's say orang yang nggak telepon malam itu, tapi pagi itu udah lewat. Karena saat itu 4 jam orang meninggal karena COVID harus langsung dikubur. Tapi itu bisa di saat Papa dipanggil Tuhan. Dan sebelumnya juga banyak hal yang terjadi ya, amounting to saat Papa mau dipanggil Tuhan gitu. Kalau ngomongin bakal panjang. Tapi yang aku selalu ingat, tiap kali ada masalah, apa yang terjadi? Apa yang Papa dapatkan gitu. Papa selalu pingin dikubur di San Diego kalau dipanggil Tuhan. Dia mendapatkan itu dengan tanpa apapun yang kita harus lakukan, sekeluarga lakukan gitu. Papa mendapatkan itu. Dan buat aku, kehidupan Papa, dia dijaga selama Papa hidup, dan Papa selalu bilang, ini akan turun-menurun. Dan aku pun nggak merasa takut, nggak merasa, aduh ini nanti gimana, enggak. Tuhan ngejagain Papa aku pasti dijaga. Saat kita berserah ada beberapa hal yang kita dapati. Nomor 1, damai. Saat itu jika aku nggak memilih untuk berserah, tapi menyerah, pasti udah nggak ada damai. Udah angkat tangan, nggak tahu, pasti bakal stres, depresi, apalagi mama juga masuk rumah sakit dengan kondisi yang kritis. Udah pasti, ya sorry to say, bisa aja mau bunuh diri. Tapi karena berserah kepada Tuhan, nggak ada rasa panik sama sekali. Hanya merasa sedih aja kehilangan Papa. Merasa panik, nggak ada. Ini nanti kita gimana ke depannya ya? Ini nanti pelayanan mama gimana ya? Ini nanti masalah semuanya yang ada gimana ya ke depannya? Sama sekali nggak ada rasa khawatir. Damai. Udah, Tuhan pasti jaga kita kok. Aku sering banget, mama kadang-kadang sering nangis. Masih sering nangis, ini gimana? Berkali-kali aku disuruh bersaksi di upper room, aku nggak bisa, alasannya kan kerja dan lain-lain, mama sedih dan lain-lain. Aku bilang, udah mah, Tuhan pasti jaga kita. Lihat dong, lihat apa yang terjadi sama Papa. Apa yang terjadi sama Papa pasti akan terjadi ke kita, keluarga kita. Dan bukan hanya kita, tapi ke semua CK3. Aku percaya banget sama itu. Karena kita itu adalah sebuah keluarga. Dan aku selalu ngomong gitu ke mama, udah mah, nggak usah nangisin, Tuhan pasti kasih solusi. Tuhan pasti kasih solusi ke kita. Yang kedua adalah saat kita berserah, kita akan mendapatkan harapan.
saat Papa dipanggil Tuhan, saat itu emang aku udah mendapatkan pekerjaan yang bagus lah. Terus saat Papa dipanggil Tuhan, pas masuk pandemi, itu tuh ada perbincangan bahwa ada beberapa orang yang harus di-cut dan lain-lain gitu. Itu saat itu udah rada khawatir. Aduh ini gimana ya, tapi udahlah. Pasti ini tes lagi dari Tuhan. Dari situ aku lebih berserah, aku doa lagi, aku doa mama. Dan ternyata mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik. Gitu. Aku cuma terus berdoa, aku terus kerja keras, tapi ternyata mendapatkan tawaran di tempat kerja yang jauh lebih baik gitu. Aku pas mendapatkan itu cuma mikir, wow, di tengah pandemi orang sekeliling aku yang aku kenal dikeluarin karena company-nya harus limit orang. Tapi ini aku mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang dinaikin lagi. Aku benar-benar langsung wow. Ini siapa kalau bukan Tuhan? Di situ aku makin belajar benar-benar berserah kepada Tuhan. Benar-benar kita akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan gitu. Dan yang terakhir, saat kita berserah, kita akan mendapatkan berkat. Berkat tidak selalu berarti duit, tapi berkat juga bisa banyak hal gitu. Aku benar-benar sedih ya sebenarnya kehilangan Papa nggak ada. I still want to talk to him, I still want to pay for him, I still want to treat him to nice steak. Papa selalu suka banget sama steak. Aku pengen banget untuk treat dia. Sekarang mama dapetin semuanya. Mama dapet steaknya, mama yang aku traktir, mama yang aku beli makanan dan lain-lain. Sekarang mama yang menikmatin semuanya gitu. Cuman aku sangat berterima kasih gitu ke Papa bahwa he set such a perfect example of how a Christian should be. A good Christian, a lovely father, a caring pastor, yang gak pernah lihat siapa yang pernah nyakitin dia, gak pernah lihat siapa yang pernah keluar dari gerejanya, yang gak pernah lihat siapa yang pernah ngomongin dia, tapi tetap selalu mengampuni, menerima, menasehati, menyayangi setiap orang gitu. Mau itu dari tukang kasir, mau sampai tukang kasir ke pejabat, Papa treat everyone so nicely. Dan itu yang aku berharap sih untuk bisa menjadi seperti Papa gitu. Jadi mengenang 2 tahun Papa itu sebenarnya bukan, it's not an easy thing, karena mengingat lagi apa yang terjadi 2 tahun lalu gitu. Cuman kalau mengingat kembali itu memberikan aku kekuatan dan lebih firm sama Tuhan bahwa you don't have to worry about anything. God is always there for you and with you. Yang penting kita berserah kepada Tuhan. Dan kita selalu mengambil kesempatan saat ada masalah menjadi golden chance untuk dekat kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan lebih lagi. Dan di situ kita akan mendapatkan damai, harapan, dan hidup dalam berkat yang kelimpahan. Gitu. Dan yang aku suka banget ya sama Tuhan itu bahwa Tuhan bukan hanya ingin kita untuk nurut kepadanya, tetapi dia juga ingin memberkati kita.
aku sebagai bos pun kalau misalnya ada anak buah nurut, belum tentu aku mau kasih dia makanan, kasih dia duit atau apa. Cuman Tuhan, kita nurut, kita ngelakuin apa yang dia ingin memberkati kita. And that's amazing gitu, untuk bisa hidup dalam penuh berkat yang berkelimpahan. Tapi selalu ada sacrifices yang harus kita lakukan gitu. Dan aku berharap semua yang di sini bisa mengenang Papa juga, apa yang Papa sudah lakukan, apa yang Papa pernah nasehatin, apa yang Papa pernah mungkin ngomong atau lewat WA, lewat teks, mungkin cuma bertemu 5 menit atau apa. Pasti ada sesuatu pesan yang sangat berkesan dari Papa untuk kita semua. Jadi thank you semuanya udah hadir untuk mengenang 2 tahunnya Papa. From Singapore as well, thank you for attending this this event for 2-year celebration of Pastor Jimmy. And Tuhan memberkati. Thank you. Puji nama Tuhan. Itu sedikit kesaksian. Ya, mungkin Putri ada mau kesaksian pendek 5 menit. Bagaimana Tuhan juga mengejar klien pertamanya. Putri ada di sini. Putri belum siap ya. Oke, saya nyanyikan pujian lagi ya. Terima kasih boleh ada semua berkumpul, tidak mudah berserah. Ya tadi yang David kasihkan, memberi dapat sesuatu dari apa yang dia alami selama 2 tahun ini. Kadang-kadang kita menyerah untuk berdoa bagi anak kita, menyerah untuk berdoa bagi kota bangsa, menyerah berdoa untuk gereja Tuhan. Ya, tetapi kalau berserah benar-benar totally surrender, ya. Kalau menyerah itu give up, ya. Jadi benar-benar berserah, angkat tangan kepada Tuhan sehingga Tuhan turun tangan. Kalau kita berserah, kita nggak mampu. Tapi kalau kita mau dituntun oleh Roh-Nya, ya, bukan pemikiran kita, bukan ide-ide kita, bukan kedagingan kita, makanya kita akhirnya menyerah. Tetapi kalau kita berserah, itu pasti ada hubungan dengan Roh Kudus. Totally surrender itu Roh Kudus itu karena dia ada kudus adanya, dia akan memenuhi hati kita. Sehingga ada damai, ada peace, ada satu strength, ada satu breakthrough, kita lampaui kalau kita berserah. Jadi kita jalan memang sulit yang kita lalui sekarang ini. Pak Jimmy juga tidak ada, tidak mudah sebagai keluarga ya. Jadi anak-anak pun juga ya, Putri waktu itu juga pekerjaannya di Bali ditinggalkan ya, tinggalkan pekerjaan di Bali, dia jual di sini, dia dapat pekerjaan di Singapura tutup pintu karena pandemi, akhirnya jadi stres. Saya nggak tahu begitu stresnya, kita lihat ada beberapa orang yang stres sampai dalam stresnya, akhirnya seperti maaf ya, anaknya Nurul Arifin itu kan aktif sekali. Putri model kayak gitu, aktif, begitu seru diam, tidak melakukan segala sesuatu, nggak bisa olahraga, nggak bisa bertemu teman, itu stresnya itu model kayak begitu, hanya bisa doa, hanya surrender to God, berserah. Saya bilang Tuhan, Putri berserah kepada Tuhan.
Jangan keluar cari pekerjaan, cari bisnis, serahkan pada Tuhan. Ya, pada berserah untuk Dia dengar saya berdoa. Waktu itu saya belum pakai puasa. Sekarang saya berdoa, saya pakai puasa. Tuhan suruh bukan hanya berdoa, tapi adakan puasa. Puasa ini penting, saudara. Puasa itu merendahkan diri, bukan diet, tapi merendahkan diri. Merendahkan diri bahasa Inggris apa diri? Merendahkan diri. Humble ourselves. Ya, puasa adalah humble ourselves. Berserah, memohon ampun kepada Tuhan, benar-benar hanya Tuhan yang kita tinggikan. Saat itu merendahkan diri, kita nggak mampu tanpa Tuhan, kita nggak bisa karena Tuhan. Makanya angkat tangan, Tuhan campur tangan. Ya, Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu. Nah, waktu itu baru berdoa, menjerit kepada Tuhan siang malam, mengatakan kata-kata profetik, firman Tuhan, putri akan jadi kepala dan bukan ekor. Aku juga katakan, Tuhan, firman-Mu yang Tuhan katakan, Tuhan, janji-Mu bahwa pengurapan-Mu yang turun ke atas kami, Tuhan, firman-Mu yang Kau taruh di dalam mulutku tidak akan meninggalkan aku, tidak akan meninggalkan keturunanku. Kak, saya sebut nama putri semua, bahkan keturunan mereka di dalam nama Yesus. Ikatlah janji-Mu denganku, menyatakan urapan-Mu Tuhan ada di atasku. Itu saya sebut. Dan terjadilah proses-proses di mana dia mendapat satu pekerjaan, itu hanya karena Tuhan, saudara. Dan benar-benar nanti dia akan kesaksian bagaimana dia dapat klien pertama, dia kaget gitu ya. Itu Tuhan benar-benar hidup saat kita berserah. Karena kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu lembut. Dia tidak ada bisa masuk dalam hati yang keras. Yang hati tidak mau dibentuk, yang tidak mau dimold oleh Tuhan. Tapi kalau hati yang mau dibentuk, hati itu lembut sesuai dengan bejana tangannya ya, yang sedang membentuk kita. Maunya Tuhan, bukan maunya gue. Makanya saya suka nyanyi lagu itu, saudara. Bahasa Inggris sebagian. Lord, I need your hand in your thoughts, in your presence. Never on my own, saudara. Nggak mau gue. In your Lord, I'm in your thoughts, in your in your thoughts, in your plan, in your mind, yang nggak maunya titik. Kalau maunya titik, pasti jalan pintas, pasti menyerah, pasti ambil keputusan pada saat goncangan, tidak lagi memikirkan bagaimana Tuhan, hatinya Tuhan, bagaimana hati yang lembut itu kita tinggalkan pada saat pembentukan. Itu selalu Pak Jimmy bilang. Ingat waktu saat proses, Tuhan tidak lihat siapa salah yang benar. Tuhan lihat apa yang kita menyenangkan Tuhan, apa tidak. Jadi Tuhan tidak pernah lihat ini benar, itu salah. Tidak, Tuhan lihat saat itu apa pilihan kita di hadapan Tuhan. Menyenangkan Tuhan apa tidak. Tadi David katakan, menyerah artinya sudah stop. Nah, tidak ada perjuangan lagi yang kuat. Berjuang untuk anak, berjuang untuk gereja, berjuang bagi orang yang susah, yang tanda petik, kok bandel gitu, saudara. Hanya bisa berdoa. Berdoa. Saya mendoakan putri dan Tuhan bicara banyak kepada saya untuk terus mendoakan. Tidak mudah, tetapi Tuhan kita ajaib. Mendoakan juga David. Ya, saya percaya waktu Tuhan katakan kepada saya, ya jualan apa saya bantu. Tuhan bilang, nah, saya bentuk kamu, apakah sia-sia, apakah buang waktu? Tidak, ada maksud tujuan. There is a purpose. Tuhan bentuk mold saya. Ada satu tujuan, oleh sebab itu saya sekarang melayani orang-orang yang pernah dalam proses seperti saya dan Pak Jimmy. Karena saya pernah melampaui, saya pernah ada di tempat itu sehingga saya bisa bicara.
dan banyak orang yang bisa menerima, saudara. Tapi kalau kita sudah menutup hati kita, tidak bisa lagi masuk. Karena sudah menutup, sehingga Roh Kudus mau masuk itu susah di dalam kita, saudara. Oleh sebab itu kita harus berserah. Nah, saya satu ayat waktu saya dalam proses-proses awal bagaimana Tuhan membentuk saya, Tuhan katakan di dalam Mazmur 37, Tuhan katakan, percayalah, Mazmur 37 ayat ketiga, percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik, titik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Amin. Itu yang Tuhan katakan kepada kami waktu pelayanan, ya, dari proses demi proses. Bisa nggak kamu diam di satu proses yang Tuhan berikan? Jangan menyerah tapi berserah. Diam di negeri, berlakulah setia. Banyak orang yang baik tapi sedikit orang yang setia, firman Tuhan berkata. Oleh sebab itu mari kita koreksi hati kita. Kita ke depan ini banyak jalan yang harus kita lalui, saudara. Anak-anak saudara, suami saudara, orang tua, gereja, kota bangsa memerlukan doa kita. Sehati sepakat untuk boleh Tuhan lawat, Tuhan lembutkan, Tuhan berkati secara rohani. Jadi tidak miskin rohani, saudara, tetapi benar-benar diperkaya di dalam pengenalan akan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk teman-teman kerabat yang boleh ada, ya, dari Singapura, juga teman-teman dari almarhum Pak Jimmy yang ada di layar ini. Kita bersatu hati bersama, kita nyanyikan pujian ini. I surrender all. I surrender unto Jesus, blessed Savior, I surrender all. Aku berserah Tuhan, aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Tadi David ditelepon temannya bahwa papanya meninggal. Ya, saya kaget, dia harusnya pergi ke sana. Ya, seorang yang tidak percaya Tuhan, seorang Kedar dari keturunan Ismail mendapat suara dan mimpi. Jadilah orang Kristen. Pilih Kristen. Dan dikatakan apa? Jadilah Kristen yang benar dan baik. Wah, saudara, kita sebagai orang Kristen terpukul. Apa kita ada dalam kebenaran? Apakah kita benar-benar dilihat baik hati kita untuk banyak orang? Saudara, dia terima Yesus. Tadi udah dikuburkannya. Besok dikuburkan. Ya, saya percaya satu keluarganya tuh mulai bingung kenapa bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada yang injili, tetapi Tuhan datang secara pribadi. Saya percaya akan banyak orang-orang di luar sana karena saudara berdoa sehingga mereka dijamah. Apalagi kita, saudara anak Tuhan. Jangan takut, ayo mari kita berserah. Kita tetap ada di dalam track Tuhan. Diamlah di negeri, berlakulah setia. Maka kita akan bergembira. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Sekali lagi, sepanjang hidupku kau setia,
baik dan amat baik. Setiap nafas yang kau berikan, ku nyanyi tentang kebaikanmu. Kita mengangkat tangan, katakan, oh my life, all my life you have been faithful. We thank you, all of God. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Ku nyanyi tentang kebaikan-Mu, Juru Selamat. Ku nyanyi tentang kebaikan-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, teramat baik Bapa. Kami percaya Tuhan, apapun yang sekarang terjadi di dalam kehidupan anak kami, gereja Tuhan, pekerjaan, usaha kami, rumah tangga, pernikahan, kota bangsa kami, Engkau sanggup mengubahnya Bapa. Bahwa kami berserah kepadamu Tuhan, berserah mengucap syukur, percaya kepadamu, dan tetap berjuang Bapa sampai akhir. Karena ada satu pertandingan bagi setiap anak-anak-Mu, biar mereka tidak keluar dari pertandingan itu. Mereka terus berlanjut, berlari sampai destiny mereka. Terima kasih Engkau jamah 50 layar di dalam nama Yesus. Kuatkan ibu-ibu yang ada. Mereka tidak menyerah kepada suami, anak-anak, pernikahan mereka, keluarga besar Tuhan, pelayanan mereka, tapi Kau memberikan kekuatan daripada-Mu. Terima kasih untuk kerabat sahabat dari Singapura, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Semua teman-teman Tuhan, almarhum Pak Jimmy, Kau berkati berlimpah-limpah, bahkan CK3 dan semua gereja Tuhan yang ada bersama, sahabat-sahabat kami berkati berlimpah, ikat kami dengan tali kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan, hormat Engkau layak menerima. Jika kami kuat itu karena Engkau, bukan Tuhan karena kami. Tapi ada juga doa-doa dari kerabat kami, ada tangan yang diulurkan, ada belas kasihan Tuhan yang mereka salurkan pada saat-saat kami kekurangan, saat kami Tuhan ada di titik yang terendah. Terima kasih, berkati berlimpah semua mereka Bapa. Terima kasih, mari kita mengangkat tangan. Pulanglah kekasih Kristus, pulanglah sahabat-sahabat kami, berkumpul bersama keluargamu, jadilah kuat, jadilah tuh saudara-saudara, terus berjuang, berserah kepada Tuhan dan engkau akan mendapat kemenangan. Dan kuat kuasa daripada Allah Bapa di surga, bersama anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua, menjemput setiap kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, selamat malam.